Baik, materi yang pertama adalah teori akuntansi. Teori akuntansi secara umum adalah susunan konsep, prinsip, dan hipotesis yang menjelaskan fenomena akuntansi serta hubungan antar variabel dalam laporan keuangan yang digunakan dalam praktik akuntansi. Nah, di slide kedua terdapat 4 elemen teori akuntansi. Di slide ini dapat dilihat elemen-elemen penting yang ada dalam teori akuntansi. Elemen yang pertama adalah tujuan laporan keuangan, yaitu untuk menyusun laporan yang relevan bagi para penggunanya. Yang kedua adalah postulat. Postulat adalah prinsip dasar yang mendasari akuntansi. Yang ketiga, konsep akuntansi, yaitu definisi dan aturan dasar dalam praktik akuntansi. Dan yang keempat adalah standar akuntansi. Standar akuntansi adalah pedoman yang mengatur bagaimana laporan keuangan itu disusun. Selanjutnya ada konsep teori akuntansi. Konsep teori akuntansi adalah pernyataan yang tidak memerlukan pembuktian atau aksioma, juga berdasarkan kesesuaian dengan tujuan laporan keuangan, yang menggambarkan sifat entitas akuntansi yang beroperasi dalam ekonomi bebas yang dikarakteristikkan oleh kepemilikan pribadi atas kekayaan. Di antaranya yang pertama ada teori property atau kepemilikan, yang kedua teori entitas, dan yang ketiga ada teori dana. Yang pertama ada teori proprietary atau kepemilikan. Nah, menurut teori ini, entitas sebagai agen perwakilan atau susunan melalui wirausahawan individual atau pengoperasian pemegang saham. Nah, tujuan utama dari teori ini adalah untuk menentukan dan menganalisa kekayaan bersih pemilik. Dengan persamaan akuntansi, aset dikurangi utang sama dengan ekuitas pemilik. Yang kedua adalah teori entitas. Teori entitas ini memandang entitas sebagai sesuatu yang terpisah dan berbeda dari pihak yang menyediakan modal pada entitas. Nah, unit bisnis bukan pemilik, merupakan pusat kepentingan akuntansi. Unit bisnis memiliki sumber daya perusahaan dan tanggung jawab terhadap pemilik maupun kreditor. Menurut teori ini, persamaan akuntansinya adalah aset sama dengan ekuitas atau aset sama dengan utang ditambah ekuitas pemegang saham. 3. Teori dana. Dalam teori dana, dasar akuntansi bukan teori proprietary maupun teori entitas, tetapi kelompok aset, kewajiban dan restriksi terkait atau disebut dana yang mengatur penggunaan aset. Jadi teori dana memandang unit bisnis terdiri atas sumber dana. Persamaan akuntansinya adalah aset sama dengan restriksi aset. Selanjutnya adalah klasifikasi berdasarkan tujuan dalam menangani hipotesis. Yang pertama ada teori normatif atau preskriptif. Teori akuntansi normatif ini mencoba menjawab pertanyaan apa yang semestinya. Di sini akuntansi akan dianggap sebagai norma peraturan yang harus diikuti dan tidak peduli apakah berlaku atau dipraktikkan sekarang atau tidak. Teori normatif ini berusaha untuk membenarkan tentang apa yang seharusnya dipraktikkan. Teori normatif hanya menyebutkan hipotesis tentang bagaimana akuntansi seharusnya dipraktikkan tanpa menguji hipotesis tersebut. Kemudian yang kedua ada teori akuntansi positif. Teori akuntansi positif atau positive accounting theory berkembang untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi dalam dunia nyata. Teori ini akan berusaha memahami alasan di balik keputusan akuntansi yang diambil oleh manajer perusahaan serta dampaknya terhadap berbagai pihak. Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Watts dan Zimmerman pada tahun 1990 dan didasarkan pada asumsi bahwa individu selalu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya atau self-seeking motive. Sederhananya, PAT menganggap bahwa pertama, manajer tidak selalu memilih metode akuntansi terbaik untuk perusahaan, tetapi yang paling menguntungkan mereka secara pribadi. Kedua, keputusan akuntansi dipengaruhi oleh hubungan keagenan antara manajer, pemilik perusahaan, kreditor, dan regulator. Ketiga, PAT lebih bersifat deskriptif, artinya teori ini menjelaskan apa yang terjadi bukan apa yang seharusnya dilakukan. 3 hipotesis utama dalam PAT. Yang pertama, hipotesis rencana bonus, yaitu manajer yang mendapatkan bonus berdasarkan laba cenderung memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba perusahaan dalam periode berjalan. Karena semakin tinggi laba yang dilaporkan, semakin besar pula bonus yang didapatkan, terutama jika sistem kompensasi tidak mengatur metode akuntansi yang digunakan. Kedua, hipotesis utang atau equity. Artinya, semakin tinggi rasio utang terhadap ekuitas suatu perusahaan, semakin besar kemungkinan manajer memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba. Karena perusahaan dengan rasio utang tinggi memiliki kewajiban untuk mematuhi perjanjian kredit. Jika laba terlihat kecil, kreditor bisa menjadi lebih ketat atau menaikkan suku bunga pinjaman.
ketiga, hipotesis biaya politik, yaitu ketika perusahaan besar cenderung memilih metode akuntansi yang menurunkan laba untuk menghindari perhatian regulator dan tekanan dari pemerintah. Perusahaan besar sering menjadi sorotan pemerintah, terutama dalam hal pajak dan kebijakan monopoli. Jika mereka melaporkan laba yang terlalu besar, ada kemungkinan mereka akan dikenakan pajak lebih tinggi atau dikenai regulasi tambahan. Selanjutnya yaitu konteks penemuan. Dalam teori akuntansi, konteks penemuan mengacu pada bagaimana teori dikembangkan melalui proses penelitian dan validasi ilmiah. Hal ini mencakup pengujian hipotesis, verifikasi empiris, serta bagaimana konsep akuntansi ditemukan dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan praktik serta perkembangan ekonomi dan bisnis. Teori akuntansi berkembang melalui pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Pendekatan deduktif adalah suatu teori yang dimulai dengan dalil-dalil dasar dan dilanjutkan untuk menghasilkan kesimpulan yang logis atau subjek yang dipermasalahkan. Pendekatan deduktif dimulai dari prinsip dasar atau konsep teoritis yang kemudian diuji dalam praktik. Langkah yang digunakan untuk menghasilkan suatu pendekatan deduktif adalah: yang pertama, menyatakan tujuan dari laporan-laporan keuangan; yang kedua, memilih dalil-dalil akuntansi; yang ketiga, menghasilkan prinsip-prinsip akuntansi; dan yang terakhir, mengembangkan teknik-teknik akuntansi. Pendekatan induktif adalah penyusunan teori yang dimulai dengan observasi-observasi serta pengukuran. Selanjutnya bergerak ke arah generalisasi kesimpulan. Pendekatan induktif berasal dari observasi praktik akuntansi yang kemudian dirumuskan menjadi teori. Tahapan dari pendekatan induktif yaitu: yang pertama, mencatat seluruh observasi yang dilakukan; yang kedua, menganalisis dan mengklasifikasikan observasi-observasi ini untuk mendeteksi adanya hubungan yang terus berulang; yang ketiga, secara induktif menghasilkan generalisasi dan prinsip-prinsip akuntansi dari observasi-observasi yang menggambarkan hubungan yang terus berulang; yang terakhir, menguji generalisasi tersebut. Dengan demikian, konteks penemuan dalam teori akuntansi berfokus pada proses ilmiah dalam membentuk dan menguji teori agar tetap relevan dengan